Halo teman-teman semua, sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya di channel Dokumentasi Budidaya Cabai. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini saya akan memberikan suatu inspirasi ataupun informasi teman-teman. Jadi kemarin teman-teman kita, subscriber kita ada yang bertanya, apa sih sebenarnya fungsi dari pestisida nabati yang saya pakai dalam aplikasi spray kemarin? Kemarin kebetulan saya sudah menyepray tanaman cabai milik saya yang ditanam di polybag depan halaman rumah. Oke teman-teman, jadi pestisida nabati ini ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Beberapa kelebihan penggunaan pestisida nabati adalah yang pertama itu dia lebih cepat diurai oleh sinar matahari. Jadi sangat baik untuk tanaman cabai teman-teman. Dan juga pestisida nabati ini bisa menghentikan nafsu makan serangga. Walaupun pestisida ini tidak menyebabkan serangga itu mati, tetapi nafsu makan dari serangga itu ditekan teman-teman. Pestisida ini cenderung lebih aman bila diaplikasikan pada halaman rumah seperti saya ini, karena pestisida nabati ini sangat aman untuk lingkungan, terutama pada manusia. Ini tidak akan menyebabkan alergi ya teman-teman. Oke, jadi pestisida ini juga dapat mengatasi hama ataupun OPT yang telah kebal oleh pestisida kimia teman-teman. Jadi jika teman-teman mempunyai kebun yang memiliki hama ataupun OPT yang disemprot pakai pestisida kimia, dia sudah kebal, boleh teman-teman memakai pestisida nabati ini. Tidak ada salahnya untuk kita coba. Oke, jadi manfaat lainnya juga pestisida nabati ini, keunggulannya atau kelebihannya yaitu murah dan mudah didapat oleh petani. Oke teman-teman, jadi sekian untuk kelebihan penggunaan pestisida nabati. Di samping juga kelebihan, sudah pasti pestisida nabati ini memiliki kelemahan. Apapun itu yang memiliki kelebihan pasti ada kekurangannya ya teman-teman. Di antaranya kekurangan atau kelemahan kita memakai pestisida nabati ini karena yang seperti saya bilang di awal tadi, cepat terurai oleh sinar matahari, makanya kita harus mengaplikasikannya lebih sering ya teman-teman. Boleh seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bisa teman-teman cek video sebelumnya, sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi seperti juga yang saya bilang tadi, itu daya racun dari pestisida nabati ini cukup rendah teman-teman. Jadi serangga tidak akan mati. Itu kelemahannya. Dan juga ada kelemahan yang perlu kita tahu, yaitu produksi tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang besar. Karena memang kita para petani, khususnya yang ingin bertani secara organik, pasti akan merasakan kesulitan untuk mencari bahan-bahan dari pestisida ini teman-teman. Maka dari itu pestisida ini juga bisa kita bilang kurang praktis karena pengerjaannya yang memerlukan waktu dan bahan-bahan alami. Perlu teman-teman ketahui, pestisida nabati ini dia cenderung tidak melekat pada tanaman cabai. Jadi kalau kita menyemprotkan pestisida nabati ini, kita seharusnya itu
melihat cuaca, dan juga dia tidak melekat sangat erat pada tanaman cabai. Sebaiknya kita menggunakan pelekat tambahan atau perekat tambahan pada saat menyampur pestisida nabati ini ke dalam air ya teman-teman. Oke teman-teman, di balik kelebihan dan kelemahan penggunaan pestisida nabati ini, sebenarnya ada beberapa fungsi pestisida nabati yang dapat dipertimbangkan untuk memutuskan penggunaan atau tidak menggunakan pestisida nabati. Oke teman-teman, jadi adapun manfaat dari penggunaan pestisida nabati adalah yang pertama itu bisa kita katakan repelan, yaitu menolak kehadiran serangga, misalnya dengan baunya yang menyengat. Jadi teman-teman, jika teman-teman belum pernah melihat ataupun menemukan membuat pestisida nabati ini, sudah pasti teman-teman tidak mengetahui baunya. Jadi aroma dari pestisida nabati ini adalah angit. Kalau dalam bahasa Balinya itu angit ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya itu kayak arang ya teman-teman. Kayak arang tetapi aromanya lebih kuat. Dan juga pestisida nabati ini berfungsi untuk mencegah serangga memakan tanaman yang telah disemprot. Rasanya pasti tidak enak bagi serangga karena kita sudah tempelkan pestisida nabati yang berbau tidak enak tadi ya teman-teman. Oke. Jadi salah satu fungsi dari pestisida nabati ini juga bisa merusak perkembangan telur. Jadi telur hama seperti larva dan pupa itu bisa dirusak oleh pestisida nabati ini ya teman-teman. Sangat cocok kita semprotkan pada bagian bawah tanaman cabenya, bagian bawah daunnya maksudnya teman-teman ya. Bila teman-teman ingin menyemprot itu sebaiknya pada bagian bawah daunnya. Oke teman-teman, jadi selain bisa merusak perkembangan telur hama, pestisida nabati ini juga bisa menghambat reproduksi serangga betina. Jadi jika teman-teman ingin menyemprotkan pestisida nabati ini, teman-teman tidak perlu khawatir karena bila pun serangganya tidak mati, tetapi serangga betinanya dia akan kesulitan untuk bereproduksi. Fungsi dari pestisida ini juga meracuni syaraf-syaraf pada serangga, juga bisa mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga, dan juga bisa mengendalikan pertumbuhan jamur atau bakteri. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengetahui kelebihan, kelemahan, dan manfaat penggunaan pestisida nabati, maka teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman ingin memakai pestisida nabati. Tapi menurut saya, menurut kami, atau kalau bisa nanti kita kombinasikan antara pestisida nabati, kita gabungkan dengan pestisida kimia. Kita seling-selingkan, kita lihat juga situasi di lapangan, apakah kita perlu memakai pestisida nabati atau kita bisa menggunakan pestisida kimia saja teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jika ada masukan dan saran, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi, karena kita selalu belajar dan terus belajar. Baik teman-teman, saya pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya.